Saya ingin saat kalian menundukkan kepala, saya ingin kalian menghadirkan di hadapan Anda sosok seorang wanita. Wanita yang mungkin pagi ini tidak sempat kau cium tangannya, tidak sempat kau sebut namanya. Hadirkan saat ini di depan kalian. Wanita yang selalu kalian sebut mama, ibu, bunda, dan lain-lainnya. Seorang wanita yang selalu kalian abaikan. Seorang wanita yang 9 bulan kalian tinggali di rahimnya, yang selama bertahun-tahun kalian hisap darahnya untuk membentuk daging dan darah dalam tubuh kalian. Seorang wanita yang tidak pernah mengeluh, seorang wanita yang selalu mengabaikan pinggangnya yang sakit, bahunya yang ngilu demi kalian semuanya. Wanita yang selalu mengambil selimut kalian pada malam hari dan menyelimutkannya pada kalian. Wanita yang tidak pernah berhenti menyebut nama kalian di dalam doa-doanya. Dia adalah ibu kalian. Ibu yang selalu membanggakan kalian. Ketika kalian kecil, kalian melangkahkan kaki belajar berjalan. Selangkah, 2 langkah, 3 langkah, dan pada langkah keempat kalian terjatuh. Ibu kalian histeris, merasa bersalah atas kelalaiannya karena kalian terjatuh dan tersungkur hingga terluka. Dan kita semuanya semoga tidak pernah lalai kepada ibu kita semuanya. Lalai dengan doa-doanya dan harapan-harapannya. Kalian bayangkan, sewaktu kecil, dari tangannya yang lembut, dari tangannya yang lemah, itu ribuan butir nasi yang masuk ke dalam mulut kalian, yang masuk ke dalam perut kalian, agar kalian bisa tumbuh sehat dan luar biasa. Tapi pernahkah tangan kalian menjabat tangannya atau akan sekedar menyuapkan makanan kepada mulutnya? Orang yang paling membanggakan kalian kepada tetangga-tetangga kalian adalah ibu kalian. Dari bangun tidur, ketika ibu kalian bertemu dengan para tetangga, selalu bangga kepada kalian. Anakku sudah bisa berjalan, anakku sudah bisa berbicara, anakku sudah bisa menulis dan membaca. Tapi seberapa kuat kalian berusaha untuk membanggakan orang tua kalian. Dan anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini saya ingin kalian mengingat semuanya. Pertama kali kalian memasuki gerbang sekolah, ada seorang yang bernama ayah, bapak, dan lain-lain sebutannya bagi kalian sedang memperjuangkan nasib kalian. Ada perjuangan seorang ayah yang tidak tahu malu demi kalian mempunyai sepatu baru. Ada perjuangan seorang ayah yang rela dihardik orang, yang rela dimarahin orang demi membelikan baju baru kalian, demi memberikan perlengkapan sekolah kalian. Bahkan dari kalian, saya tidak mau sekolah kalau saya tidak dibelikan motor, saya tidak mau sekolah kalau saya tidak diberi HP. Kamu tidak pernah tahu, ada hati seorang ayah yang hancur, ada hati seorang ayah yang dihardik atasannya, ada seorang ayah yang berjuang melawan rasa sakitnya demi mengumpulkan rupiah dan memperjuangkan masa depan kalian. Ada seorang ayah yang rela berhutang, ada seorang ayah yang rela terjebak rentenir hanya demi menciptakan masa depan kalian. Dan anak-anakku sekalian, kita tidak pernah tahu kapan bendera kuning akan tertancap di depan rumah kita. Bisa jadi hari ini bendera kuning tertancap di depan rumah kita,
Dan kalau tadi pagi ibu bapak kalian mengantarkan kalian ke sekolah dengan senyuman dan doanya, nanti siang menyambut kalian apa? Jasad yang kaku, dingin. Banyak orang berbaju hitam ke rumah kalian. Apa? Hanya jasad yang kaku, tidak ada lagi nyawa yang menyambut kalian. Apakah kalian masih bisa berpikir seperti itu? Seenaknya mengumbar, mengabaikan semua doa-doa orang tua dan harapan orang tua. Bayangkan, kapan terakhir kalian sebut nama orang tua kalian dalam doa-doa kalian? Kapan terakhir tangan kalian menjabat orang tua kalian? Ketahuilah nak, tidak ada kesuksesan tanpa doa dari orang tua. Saya ingin mulai hari ini renungkan. Kalian bisa berdiri dengan kokoh, bisa berdiri dengan tegap di depan saya kali ini. Itu ada tangan-tangan orang tua yang memberikan asupan-asupan gizi ke mulut kalian. Ada doa-doa orang tua yang dilangitkan kepada kalian agar ya Allah sehatkan anak hamba, ya Allah sukseskan anak hamba. Tanpa kalian tahu, orang tua kalian berdarah-darah dengan hati hancur memperjuangkan masa depan kalian. Dan harapan orang tua kalian menitipkan kalian di MA Nurul Huda ini hanya demi mewujudkan cita-cita orang tua kalian yang belum tercapai. Dan jika kalian ingin sukses, maka berubahlah. Berubah menjadi pribadi yang punya karakter, berubah menjadi pribadi yang punya tanggung jawab. Saya datang ke sekolah bukan hanya untuk bertemu dengan teman saya, bukan hanya untuk membaca tulisan yang ada di buku-buku, tetapi saya datang ke sekolah untuk menata masa depan saya yang saya awali dengan belajar di sekolah, bukan malah sebaliknya. Saya berangkat sekolah hanya demi menghindari pekerjaan di rumah, hanya demi bisa keluyuran ke sana kemari nongkrong bersama teman. Semoga kita semuanya dibukakan pintu hati dan bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Sekian dan demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.